Vivat Cor Jesu per Cor Mariae. Hidup hati Yesus melalui hati Bunda Maria. Para pendengar Sidehonian yang setia, jumpa dengan saya Romo Y. Abridomo SCY dari komunitas Dehon Metro Lampung, Indonesia. Dalam sesi renungan singkat, hati kudus Yesus menjiwai Anda sekalian. Mari kita mendengarkan sabda Tuhan dari Injil Matius bab 1 ayat 18 sampai dengan 25. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, "Yusuf anak Daud, jangan engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamai dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka." Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya. Para pendengar Sidehonian yang tercinta, melalui Injil tadi Matius menampilkan tokoh dalam peristiwa kelahiran Yesus Kristus, yaitu Yusuf suami yang sebenarnya masih tunangan Maria ini, sebagai seorang yang tulus hati. Ternyata Maria tunangannya sudah mengandung dari Roh Kudus. Tentu dalam hal ini Yusuf tidak tahu. Yang ia tahu adalah Maria sudah mengandung. Dalam kehidupan masyarakat Yahudi, tahap pertunangan sama pentingnya dengan tahap pernikahan. Namun, pasangan yang bertunangan belum diperbolehkan melakukan hubungan suami istri. Yusuf Maria sebagai tunangan taat tidak melakukan itu, karena ketidaksetiaan semasa pertunangan dianggap zina, dan jika masyarakat mengetahui, hukuman rajam sudah nanti. Ketulusan hati Yusuf mendorongnya melakukan hal yang benar dan besar secara hukum. Tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum. Ia berencana memberikan surat talak atau surat cerai kepada Maria di depan dua orang saksi, atau menceraikannya dengan diam-diam. Yusuf setia menjaga nama baik Maria, tunangannya, dan tak hendak tunangannya menderita dirajam karena hukum. Ketulusan hati Yusuf dianggap dan ditangkap oleh Tuhan. Maka malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, "Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamai dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka." Yesus yang artinya Tuhan menyelamatkan. Inilah tugas Putra Maria sebagai juru selamat yang menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Dosa merupakan musuh terbesar umat manusia karena merusak jiwa dan kehidupan kita. Melalui kematian, Yesus mendamaikan, dan kuasa Roh Kudus yang menguduskan. Mereka yang berbalik kepada Yesus akan dibebaskan
dari kesalahan dan perbudakan kepada dosa. Ternyata Yusuf tak kuasa menolak perintah Allah. Sesudah bangun dari tidur, Yusuf mengambil Maria sebagai istrinya. Maka tergenapilah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Itulah ramalan para nabi. Yusuf mempunyai peran besar dalam kelahiran Yesus, penyelamat Sang Immanuel. Ia rela bekerja sama dengan Allah untuk ikut serta menyelamatkan, membahagiakan manusia. Para pendengar dimanapun berada, mari kita petik pesan yang dari permenungan tentang Yusuf tadi. Yang pertama, mari kita kembangkan sikap tulus hati dengan meneladan Yusuf, mendekatkan diri kepada Tuhan. Tulus hati membuat kita damai, baik bagi diri sendiri maupun orang lain. Tulus hati akan membantu kita untuk berpikir positif atas banyak peristiwa yang tidak mengenakan, membantu kita bersikap positif dan bertutur kata positif. Ini membahagiakan, dan dengan demikian kita berusaha untuk bisa membahagiakan sesama kita dimanapun kita berada. Tulus hati membantu kita untuk setia, tunduk dan taat kepada Tuhan seperti Yusuf. Orang beriman harus demikian, terlebih orang beriman yang cinta kepada hati kudus Yesus. Dan mari dengan tulus hati kita mempersiapkan diri menerima kedatangan di hari Natal Sang Immanuel yang hendak, sedang, dan akan menyertai kita selalu. Biar kita menjadi kuat dan tetap kuat menjalani hidup di tengah pandemi COVID-19, dan kita berharap semoga COVID ini segera berlalu dengan datangnya Sang Kristus Yesus, Sang Mesias pada hari Natal. Kardus berisi minuman sirup, kardusnya ditutupi dengan kain. Tulus hati seperti Yusuf selalu membahagiakan orang lain. Biar teduh ditutup terpal, seluruh terpal dibentang rata. Hati tulus menyambut Natal Sang Immanuel di tengah kita. Demikian Resi, semoga hati kudus Yesus senantiasa merajai kita, sehingga hati kita menjadi seperti hatinya. Tuhan memberkati dan selamat Natal. Amin.